Malam itu, jalanan sunyi seperti tak berpenghuni. Sirine ambulans meraung pelan membelah gelapnya malam, menemani perjalanan panjang mengantar jenazah menuju kampung halaman terakhirnya. Sang sopir merasa tugas itu hanyalah rutinitas biasa, hingga ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam ambulans tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Kaca spion memperlihatkan bayangan yang tak seharusnya ada. Dan sejak saat itu, ia sadar mungkin ada penumpang lain yang ikut dalam perjalanan. Penumpang yang tak terlihat, namun keberadaannya terasa begitu nyata dan menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bisikan Malam, tempat berkumpulnya kisah-kisah misteri, horor, dan pengalaman nyata yang seringkali sulit dijelaskan oleh logika. Di channel ini, kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, namun jarang terungkap ke permukaan. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan bisa memberi pengalaman berbeda, sekaligus menjadi pengingat bahwa dunia ini menyimpan banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Sebelum kita masuk ke cerita malam ini, jangan lupa untuk mendukung channel Bisikan Malam dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, serta membagikannya kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyeramkan dan misterius lainnya. Selamat mendengarkan dan persiapkan diri kalian untuk memasuki cerita yang mungkin akan membuat malam kalian terasa berbeda. Raka sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai supir ambulans di sebuah rumah sakit daerah. Setiap hari, ia terbiasa menghadapi berbagai situasi darurat, mulai dari mengantar pasien kritis hingga menjemput jenazah dari rumah sakit untuk dipulangkan ke keluarga. Baginya, sirine, bau obat-obatan, dan perjalanan malam adalah hal yang sudah menjadi bagian dari hidup. Banyak orang menganggap pekerjaannya menyeramkan, namun bagi Raka, rasa takut sudah lama terkikis oleh rutinitas. Ia percaya selama bekerja dengan niat baik dan menjalankan tugas sesuai aturan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, cerita-cerita mistis yang sering dibagikan rekan kerjanya hanya ia anggap sebagai bumbu lelah setelah shift panjang. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan di sekitar rumah sakit masih basah dan memantulkan cahaya lampu seperti cermin gelap. Raka baru saja duduk santai di ruang istirahat ketika ponsel dinasnya berdering. Sebuah tugas masuk. Ada jenazah yang harus segera diantar ke kampung halamannya. Lokasinya cukup jauh, melewati jalur sepi dan sebagian besar harus ditempuh pada malam hari. Tanpa banyak tanya, Raka langsung berdiri dan bersiap. Baginya, tugas adalah tugas, tak peduli jam berapapun. Sesampainya di ruang jenazah, ia melihat seorang perawat perempuan bernama Dini yang sudah bersiap. Dini dikenal pendiam dan religius. Wajahnya terlihat sedikit tegang, meski ia berusaha bersikap profesional. Jenazah seorang pria tua telah terbaring rapi, tertutup kain putih, siap untuk dibawa pulang. Raka membantu mendorong berangkar ke dalam ambulans. Saat pintu belakang ditutup, entah mengapa ia merasakan firasat aneh. Bukan takut, hanya perasaan tidak nyaman yang muncul sekilas, lalu menghilang. Sebelum berangkat, Raka sempat berbincang singkat dengan Dini. Ia menanyakan kondisi perjalanan dan perkiraan waktu tempuh. Dini hanya mengangguk pelan sambil menggenggam tas kecil berisi perlengkapan dan buku doa. Ia mengatakan keluarga jenazah menunggu di rumah dan berharap jenazah tiba sebelum subuh. Ambulans mulai bergerak meninggalkan halaman rumah sakit. Lampu kota perlahan tertinggal
digantikan jalanan yang semakin sepi. Radio menyala pelan, memutar lagu-lagu lama yang menemani perjalanan mereka. Raka menyetir dengan tenang, sesekali melirik kaca spion untuk memastikan kondisi di belakang. Awalnya, semua terasa normal. Mesin ambulans berjalan stabil, jalanan relatif kosong, dan malam terasa damai. Namun, setelah hampir 1 jam perjalanan, suasana mulai terasa berbeda. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin, meski pendingin tidak dinaikkan. Raka mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin karena hujan yang baru reda atau kelelahan mulai menyerang. Namun ada satu hal kecil yang mengusiknya. Setiap kali ia melirik kaca spion tengah, ia merasa seperti melihat bayangan samar di kursi belakang. Bayangan itu cepat menghilang sebelum ia sempat memastikan apa yang dilihatnya. Ia menghela nafas panjang, berusaha tetap fokus pada jalan. Dalam hati, ia mulai membaca doa singkat. Ia tidak ingin pikirannya dipenuhi hal-hal yang tidak perlu. Dari belakang, suara Dini terdengar lirih membaca doa. Suaranya tenang, namun terdengar sedikit bergetar. Raka tidak bertanya, ia hanya meningkatkan kewaspadaan, tanpa tahu bahwa perjalanan malam itu baru saja memasuki awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ambulans melaju meninggalkan keramaian kota. Lampu-lampu jalan perlahan semakin jarang, digantikan hamparan jalan gelap yang hanya diterangi sorot lampu kendaraan. Hujan yang turun sebelumnya meninggalkan kabut tipis yang menggantung di beberapa ruas jalan, membuat jarak pandang terasa lebih sempit. Raka tetap fokus menyetir. Tangannya menggenggam setir dengan mantap, sementara pikirannya mencoba menjaga konsentrasi agar tidak terpengaruh suasana malam yang semakin sunyi. Ia sudah terbiasa melewati jalur seperti ini, terutama saat mendapat tugas mengantar jenazah ke daerah terpencil. Di belakang, Dini duduk di samping berangkar jenazah. Sesekali ia membenarkan kain penutup sambil melantunkan doa dengan suara lirih. Cahaya lampu kabin ambulans membuat suasana di belakang terlihat redup, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak mengikuti getaran kendaraan. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka mulai memasuki jalur persawahan yang luas. Jalan menjadi lebih sempit dan berkelok. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya suara mesin ambulans dan gesekan ban dengan aspal basah yang terdengar. Tiba-tiba, Raka merasakan hawa dingin merayap perlahan dari belakang kursinya. Ia sempat mengira AC terlalu dingin, namun ketika ia mengecek pengatur suhu, semuanya masih normal. Ia mencoba menggosok lengannya yang mulai merinding. Saat matanya kembali menatap kaca spion tengah, ia seperti melihat sesuatu yang aneh. Bayangan samar seolah terlihat duduk di sisi lain berangkar. Raka berkedip cepat, mencoba memastikan penglihatannya, namun bayangan itu sudah menghilang. Ia menarik napas panjang dan mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya pantulan cahaya atau efek getaran kendaraan. Ia tidak ingin memicu ketakutan yang tidak perlu. Namun suasana di dalam ambulans perlahan terasa semakin berat, seolah ada tekanan yang tak terlihat memenuhi ruang sempit kendaraan itu. Beberapa menit kemudian, Dini memanggil Raka dari belakang dengan suara pelan, namun terdengar gugup. "Mas Raka, tadi kain penutup jenazahnya seperti bergerak sendiri." Raka tidak langsung menjawab. Ia mencoba tetap tenang dan fokus pada jalan. Dalam hati, ia berharap Dini hanya salah melihat. Ia lalu menjawab dengan suara datar, mencoba menenangkan. "Mungkin karena jalan bergelombang, Mbak." Namun Dini tidak respons. Ia justru terlihat semakin diam. Raka bisa merasakan suasana di dalam ambulans berubah menjadi lebih tegang. Melalui kaca spion, ia melihat Dini duduk kaku sambil memegang tasnya erat. Perjalanan berlanjut memasuki jalur hutan kecil yang menghubungkan dua desa. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kedua sisi jalan.
Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan hitam yang menutupi langit malam. Radio yang sejak tadi memutar lagu tiba-tiba terganggu. Suara musik berubah menjadi desis statis. Raka mencoba memutar frekuensi, namun yang terdengar hanya suara berisik yang tidak jelas. Di tengah suara statis itu, Raka merasa seperti mendengar bisikan samar. Suara itu sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mematikan radio. Seketika suasana di dalam ambulans menjadi sangat sunyi. Hanya suara mesin kendaraan yang menemani perjalanan mereka. Ketika Raka kembali melirik kaca spion, jantungnya berdegup lebih keras. Untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat Dini. Sosok itu tampak samar, seperti kabut gelap yang membentuk siluet manusia. Raka langsung menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun selain Dini dan jenazah yang terbaring diam. Dini menatap ke arah depan dengan wajah pucat. Ia berbisik lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Mas, dari tadi saya merasa seperti ada yang berdiri di belakang saya." Raka menelan ludah. Tangannya semakin erat menggenggam setir. Ia mulai membaca doa dalam hati, berusaha mengusir rasa takut yang perlahan menguasai pikirannya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh, dan gangguan yang mereka rasakan baru saja dimulai. Suasana di dalam ambulans itu terasa semakin menekan. Jalan hutan yang mereka lalui tampak seperti lorong panjang tanpa ujung. Pepohonan tinggi menjulang menutupi sebagian langit, membuat cahaya bulan hampir tidak bisa menembus kegelapan. Raka mencoba mengatur nafasnya agar tetap tenang. Namun perasaan tidak nyaman semakin sulit ia abaikan. Udara di dalam mobil terasa berat, seolah-olah ruang sempit itu dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara mesin ambulans itu yang terdengar monoton. Hingga tiba-tiba lampu dashboard berkedip beberapa kali. Raka mengerutkan kening. Ia menepuk pelan panel kemudi, mengira mungkin hanya gangguan listrik biasa. Namun kedipan lampu itu terjadi lagi, lebih lama dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, radio yang tadi sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis kembali memenuhi kabin. Raka mencoba mematikannya, tetapi tombol radio seperti tidak merespons. Di tengah suara desis tersebut, terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berbisik. Kata-katanya tidak jelas, namun nada suaranya terdengar berat dan serak. Raka merasakan tengkuknya dingin. Ia perlahan mengangkat pandangan ke kaca spion tengah. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia melihat bayangan gelap duduk tepat di samping berangkar jenazah. Sosok itu tampak menunduk, seperti sedang memperhatikan tubuh yang terbaring. Raka berkedip keras. Saat ia menatap kembali, bayangan itu sudah hilang. Tangannya mulai berkeringat. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengencangkan genggaman pada setir. Dalam hati, ia terus membaca doa agar pikirannya tetap fokus. Namun, sebelum ia sempat menenangkan diri sempurnanya, suara Dini terdengar lagi dari belakang. Kali ini lebih pelan, namun jelas dipenuhi ketakutan. "Mas Raka, tadi saya merasa seperti ada yang duduk di sebelah jenazah." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meskipun Dini tidak bisa melihatnya. Ia tidak ingin membuat keadaan semakin panik. Namun dalam hatinya, ia tahu Dini merasakan hal yang sama. Ambulans terus melaju, namun Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh pada kendaraan. Setir terasa lebih berat dari biasanya, seolah mobil membawa beban yang jauh lebih besar. Ia melirik indikator berat kendaraan
namun semuanya terlihat normal. Beberapa saat kemudian, ambulans melewati lubang kecil di jalan. Kendaraan berguncang pelan. Namun yang membuat Raka merinding adalah suara dari belakang yang terdengar seperti ada sesuatu yang ikut bergerak. Bukan suara jenazah, melainkan seperti suara langkah kaki yang bergeser pelan. Dini tiba-tiba membaca doa dengan suara lebih keras. Suaranya bergetar, seolah berusaha menahan tangis. Raka kembali melirik kaca spion. Kali ini, untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bayangan hitam itu kembali muncul, namun sekarang posisinya berdiri. Sosok itu tampak tinggi, dengan bentuk tubuh samar yang tidak jelas. Yang paling mengerikan, bayangan itu seperti menghadap langsung ke arah Raka. Raka spontan menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apapun selain Dini yang masih duduk kaku dan jenazah yang terbaring tak bergerak. Namun tiba-tiba, suhu di dalam ambulans turun drastis. Napas Raka terlihat samar seperti uap tipis. Kaca jendela mulai berembun meskipun AC tepat pada suhu normal. Suasana berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan suara mesin ambulans terdengar lebih pelan dari biasanya. Dini kemudian berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Mas, saya merasa kita tidak cuma bertiga di sini." Raka menelan ludah. Ia mencoba tetap mengendalikan kendaraan, meskipun tangannya mulai gemetar. Ia sadar perjalanan mereka masih belum selesai. Dan jauh dalam hatinya, ia mulai yakin ada sesuatu yang ikut menumpang dalam ambulans itu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam perjalanan mereka malam itu. Jalan hutan semakin menyempit. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan dan kiri, membuat ambulans seolah masuk ke lorong gelap tanpa cahaya. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya penerang, menyorot aspal basah dan dedaunan yang berserakan. Raka mulai merasa ada yang tidak beres dengan ambulans. Mesin yang sejak tadi berjalan stabil tiba-tiba terdengar berat. Suaranya berubah kasar, seperti sedang dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menurunkan kecepatan. Pandangannya terus menatap lurus ke depan, namun perasaannya tak henti-henti menoleh ke belakang. Dini kini duduk memeluk tasnya erat. Bibirnya terus bergerak melafalkan doa. Wajahnya pucat, keringat dingin terlihat di pelipisnya, meski udara di dalam mobil semakin dingin. Tiba-tiba, lampu depan ambulans berkedip cepat. Cahaya terang berubah redup, lalu terang kembali. Raka mengumpat pelan dan mencoba menepuk dashboard. Belum sempat ia berbuat apa-apa, mesin ambulans mendadak mati. Semua lampu langsung padam. Ambulans berhenti di tengah jalan hutan yang gelap gulita. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada suara mesin, tidak ada radio, hanya suara nafas mereka yang terdengar berat. Raka mencoba menyalakan mesin kembali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gagal. Udara terasa semakin dingin. Seolah suhu di sekitar mereka turun drastis dalam hitungan detik. Dari belakang, terdengar suara gesekan pelan, seperti kain yang ditarik perlahan di atas logam. Raka membeku. Ia tahu, suara itu berasal dari ruang jenazah. Dini mulai terisak. Tangannya gemetar saat ia membaca doa dengan suara yang mulai meninggi. Raka berusaha menenangkan diri, meski jantungnya berdetak tak terkendali. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah belakang ambulans.
Tok. Ketukannya pelan, namun sangat jelas di tengah keheningan malam. Raka menoleh cepat ke kaca spion samping. Tidak terlihat apapun. Namun ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Bersamaan dengan itu, pintu belakang ambulans terasa seperti digoyang dari dalam. Guncangannya kecil, tapi cukup membuat seluruh kendaraan bergetar. Dini menjerit tertahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Raka merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, seperti ada nafas yang berhembus tepat di belakang kursinya. Dengan suara gemetar, ia mulai membaca doa dengan lantang. Ia tidak peduli lagi apakah suaranya terdengar kacau. Yang ia tahu hanya doa yang bisa ia andalkan saat itu. Tiba-tiba semua berhenti. Ketukan menghilang, guncangan pun lenyap. Dalam keheningan yang mencekam itu, mesin ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Lampu dashboard kembali hidup, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka tidak menunggu lebih lama. Ia langsung menginjak pedal gas dan melajukan ambulans secepat mungkin meninggalkan jalan hutan itu. Dini masih terisak, namun ia terus berdoa tanpa henti. Tidak ada yang berbicara sepanjang sisa perjalanan. Namun, satu hal yang pasti, suasana di dalam ambulans tidak pernah kembali seperti semula. Mereka berdua sadar, sesuatu telah terjadi di tengah hutan itu. Dan, apapun yang ikut bersama mereka, mungkin belum benar-benar pergi. Ambulans melaju meninggalkan jalan hutan dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya. Raka tidak berani mengurangi laju kendaraan. Tangannya masih terasa gemetar, namun ia memaksa dirinya tetap fokus pada jalan. Suasana di dalam mobil perlahan terasa normal kembali. Udara dingin yang menusuk perlahan menghilang. Mesin ambulans kembali terdengar stabil, seolah gangguan sebelumnya hanyalah ilusi. Namun bagi Raka dan Dini, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Sepanjang perjalanan, mereka memilih diam. Hanya suara doa lirih dari Dini yang sesekali terdengar, mengisi keheningan yang terasa menekan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka mulai memasuki wilayah desa tujuan. Lampu-lampu rumah penduduk terlihat redup. Sebagian sudah padam karena waktu hampir menjelang subuh. Jalanan tanah yang sempit membuat ambulans harus melaju perlahan. Saat ambulans berhenti di depan rumah keluarga jenazah, beberapa orang sudah menunggu di halaman. Tangisan keluarga langsung pecah begitu pintu belakang ambulans dibuka. Raka dan Dini membantu menurunkan jenazah dengan hati-hati. Keluarga almarhum mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. Saat proses pemindahan jenazah berlangsung, seorang pria parubaya yang mengaku sebagai anak almarhum menghampiri Raka. Wajahnya terlihat lelah, namun tatapannya menyimpan rasa penasaran. Ia menatap ke dalam ambulans beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. "Mas, selama perjalanan tadi, apakah ayah saya ditemani seseorang?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Dini yang berdiri di sampingnya langsung menunduk. Raka mencoba tersenyum kecil dan menjawab dengan hati-hati. "Tidak, Pak. Hanya kami berdua yang mengantar." Pria itu tampak berpikir sejenak. Ia kemudian menghela napas panjang sebelum kembali berbicara. Pria itu kemudian bercerita bahwa semasa hidup, ayahnya memiliki sahabat yang sangat dekat. Mereka hampir selalu bersama kemanapun pergi. Bahkan ketika sakit, sahabat itu sering datang menjenguk. Namun beberapa bulan sebelum pria tua itu meninggal, sahabatnya sudah lebih dulu wafat karena kecelakaan. Keluarga sering bercanda bahwa kedua sahabat itu seperti tidak bisa dipisahkan, bahkan sampai akhir hayat. Mendengar cerita itu, Raka merasakan dadanya sesak. Ia teringat bayangan yang ia lihat di kaca spion.
sosok yang duduk diam di samping jenazah, seolah menemani perjalanan terakhir seseorang yang sangat ia kenal. Dini menggenggam tasnya erat. Ia terlihat berusaha menahan ketakutan yang kembali muncul. Setelah proses penyerahan jenazah selesai, Raka dan Dini berpamitan untuk kembali ke rumah sakit. Saat ambulans mulai meninggalkan desa, langit perlahan berubah menjadi abu-abu pertanda fajar akan segera datang. Dalam perjalanan pulang, suasana terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan aneh, tidak ada udara dingin yang tiba-tiba muncul. Namun bayangan kejadian malam itu terus terinjang dalam pikiran Raka. Sejak malam tersebut, Raka mengaku tidak pernah lagi menganggap enteng cerita-cerita mistis yang sering ia dengar. Ia mulai lebih berhati-hati, selalu membaca doa sebelum memulai perjalanan, terutama saat membawa jenazah. Baginya, pengalaman malam itu bukan sekedar kejadian menakutkan, melainkan pengingat bahwa mungkin ada hubungan yang begitu kuat di antara manusia, hingga bahkan kematian pun tidak mampu memisahkannya. Dan sampai hari ini, setiap kali Raka melewati jalan hutan itu, ia selalu merasakan perasaan aneh, seperti ada seseorang yang masih mengawasinya dalam diam. Malam sering menyimpan banyak cerita yang tidak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Kisah perjalanan Raka mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk yang bisa kita lihat. Ada hal-hal yang mungkin hadir tanpa kita sadari, berjalan berdampingan dengan kehidupan kita, namun tetap berada di dimensi yang berbeda. Dari pengalaman tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, terutama saat melakukan perjalanan malam atau berada di tempat yang asing, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan menjaga sikap. Menghormati yang tidak terlihat bukan berarti kita harus takut, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni alam semesta ini. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa hubungan persahabatan, kasih sayang, dan kedekatan antar manusia terkadang begitu kuat, bahkan melampaui batas kehidupan. Semoga cerita malam ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga niat baik dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani cerita di channel Bisikan Malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri dan horor lainnya untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya, hanya di Bisikan Malam.